Pernah kebayang nggak sih ada investasi yang bisa bayar kamu secara rutin, kayak dapat gaji aja gitu? Nah, itulah ide utama di balik investasi dividen. Ini bukan soal jadi kaya mendadak ya, tapi soal gimana caranya membangun aliran pemasukan yang stabil dari saham-saham yang kita punya. Yuk, kita lihat gimana seorang investor muda menjadikan ini sebagai strategi utamanya. Kenalan yuk sama Todo. Dia seorang investor yang di umurnya yang ke-29 ngambil jalan yang beda banget. Di saat banyak anak muda lain ngejar untung gede dan resiko tinggi dari saham teknologi atau kripto, filosofi Todo itu kebalikannya. Yang penting aman dulu, pendapatan pasif harus diutamain. Nah, ini kan yang bikin penasaran nih, kenapa coba di usia muda malah milih pendapatan stabil daripada pertumbuhan yang meledak-ledak? Jawabannya mungkin aja bisa mengubah cara pandang kamu soal kebebasan finansial. Perjalanan Todo ini ya langsung jadi investor jago loh. Justru dia mulai dari titik yang mungkin kita semua akrab banget deh. Awalnya tuh gaya hidup Todo ya gitu-gitu aja. Kerja, nabung, terus akhir bulan dihabisin semua. Titik baliknya itu pas dia mulai dari deposito, terus reksadana, sampai akhirnya penasaran sama saham. Dia sempat nyoba trading tapi sadar kalau itu malah bikin dia kerja buat uang, bukan sebaliknya. Dari situlah, dia pindah haluan ke investasi jangka panjang dan akhirnya nemu kliknya di investasi dividen pas saham-saham batubara lagi bagi-bagi untung gede. Nah, ini dia nih momen pencerahannya. Gimana kalau kamu bisa nyusun portofolio yang ngasih kamu aliran duit yang stabil dan bisa ditebak setiap bulannya? Oke, tapi tunggu dulu. Ada argumen akademis nih yang ngelawan strategi ini. Namanya teori irelevansi dividen. Teorinya sih masuk akal. Kalau perusahaan bayar dividen 100 perak per saham, ya harga sahamnya bakal turun 100 perak juga. Jadi di atas kertas kamu nggak bener-bener dapat uang gratis. Tapi disinilah bedanya teori sama kenyataan. Meskipun secara teori ini cuma transaksi impas, secara psikologis dampaknya gede banget. Dapat uang tunai beneran tiap bulan itu ngasih ketenangan pikiran loh. Godaan buat jual saham pas pasar lagi anjlok jadi berkurang, karena kamu tahu gajian kamu bakal tetap datang. Jadi, gimana cara kerjanya? Idenya tuh strategis banget. Kamu pilih perusahaan-perusahaan yang bagiin dividen di bulan yang beda-beda. Satu perusahaan bayar di Januari, yang lain di Februari, mungkin dua perusahaan di April, dan seterusnya. Kalau disusun kayak gini, kamu secara efektif lagi nyiptain gajian bulanan kamu sendiri sepanjang tahun. Keren kan? Oke, jadi kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita bahas gimananya. Gimana sih cara nemuin perusahaan yang pas buat strategi ini? Ada beberapa prinsip kunci nih. Jebakan pertama yang harus dihindari, dan ini yang paling umum, ngejar imbal hasil atau yield dividen yang paling tinggi. Ngelihat angka 15% atau 20% emang kelihatan mantap banget, tapi seringkali itu justru pertanda bahaya. Jadi poin pentingnya tuh ini, selalu tanya kenapa. Yield yang tinggi banget itu seringkali artinya bisnisnya lagi menurun, atau siklusnya lagi jelek, atau perusahaannya udah nggak punya ruang lagi buat tumbuh. Yang kita cari itu bisnis yang sehat dan berkelanjutan, bukan jebakan imbal hasil. Nah, ini dia mantra utamanya Todo buat nemuin titik yang pas. Tujuannya adalah dapat imbal hasil yang sehat, tapi dari perusahaan yang rasio pembayarannya nggak kegedean. Artinya, perusahaan itu masih nyimpan cukup duit buat diinvestasiin lagi ke bisnisnya, biar bisa tumbuh di masa depan. Ini ngebawa kita ke dua pilar fundamental. Pertama, perusahaannya punya cukup uang tunai nggak? Uang buat bayar utang, buat ekspansi, dan yang paling penting, buat bayar kita. Kedua, arus kasnya sehat. Arus kas itu kan uang beneran yang masuk, bukan cuma laba di atas kertas. Arus kas inilah yang terus-terusan ngisi berangkas perusahaan. Oke, sekarang mari kita lihat gimana pembayaran kecil yang rutin ini, seiring berjalannya waktu, bisa tumbuh jadi kekayaan yang signifikan. Di tahun pertama, kamu mulai nerima pendapatan dividen. Anggap aja ini fondasinya. Nah, setelah 5 tahun, keajaibannya mulai kelihatan. Dengan muterin lagi dividen itu, kamu beli lebih banyak saham, yang artinya bakal ngasilin lebih banyak dividen. Pertumbuhannya mulai berasa nyata. Dan setelah 1 dekade, efek bola saljunya udah dramatis banget. Dividen yang kamu investasikan ulang sekarang ngasilin dividennya sendiri, dan pertumbuhannya jadi eksponensial. Inilah kekuatan sejati dari bunga majemuk yang lagi beraksi. Bagian terbaik dari nerima uang tunai ini adalah fleksibilitasnya. Kayak yang Todo lakuin, kamu jadi punya pilihan.
Kamu bisa investasikan lagi buat ngebutin efek bola saljunya. Kamu bisa pakai buat modal trading dengan resiko yang udah diukur. Atau, ya kamu bisa pakai buat nikmatin hidup, yang artinya kamu dapat kebebasan finansial yang nyata. Pada akhirnya, pembahasan ini semua bukan cuma soal angka, tapi lebih ke filosofinya. Intinya gini, strategi ini mindahin fokus kita dari yang tadinya ngejar kekayaan cepet, jadi ngebangun kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Ini soal nyiptain fondasi yang kokoh, yang ngasih kita pilihan, kebebasan, dan yang terpenting, ketenangan pikiran. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Nggak ada satu jalan yang benar buat semua orang. Kuncinya adalah kamu paham tujuanmu sendiri dan nemuin strategi yang paling cocok sama definisi sukses versi kamu. Jadi jalan mana yang bakal kamu pilih?